Halo teman-teman, balik lagi di Himsi Tech News. Nah, jadi teman-teman, minta maaf dulu sebelumnya karena kemarin kita sebenarnya udah ngejanjiin tentang konten mengenai teknologi yang inovasi teknologi yang membuat peradaban dunia tuh berubah gitu, ya kan, jadi lebih maju. Betul. Tapi karena belakangan ini tuh banyak berita-berita, bulan inilah banyak berita yang hot di kalangan teknologi, yaitu tentang Facebook yang menyebarkan atau mengumumkan bahwa dia merubah namanya menjadi Meta. Today, we're going to talk about the metaverse. Nah, mereka ini mengubah nama karena sedang merencanakan proyek besarnya, yaitu yang bernama Metaverse atau Meta Universe. Betul. Nah, Metaverse ini dapat mengubah kehidupan kita. Bagaimana? Kenapa tuh? Kok bisa ya? Nah, jadi kan? Konsep Metaverse ini itu yaitu mengubah medium kita dalam kehidupan selama ini. Kalau zaman dulu ya kita kan cuman bisa mendapatkan informasi melalui teks gitu kan, dari koran ya kan. Iya. Terus kemudian mulai maju menjadi kayak ada radio, TV, melalui video kan. Dan untuk Meta ini di masa depan kita akan melakukan seperti sosial media pada umumnya, namun itu lebih futuristis. Dan Meta ini sendiri menggelontorkan dana sebanyak 10 billion dolar kan. Betul. Wah, itu sekitar 140 triliun rupiah ya, untuk membangun Metaverse sendiri. Iya, jadi internet ini ya dalam Metaverse ini, jadi bukan lagi kayak apa yang kita lihat pada layar selama ini gitu. Kita kan kalau internet kan berarti kita buka komputer, buka HP gitu kan. Iya. Tapi jadi apapun yang kita lakukan di dunia nyata akan terjadi dalam dunia virtual Metaverse. Misalkan kita kayak mungkin chatting, belanja, conference, shopping, kerja juga kita kan. Benar. Semuanya itu bakal terasa asli gitu, walaupun tanpa kehadiran orang di dunia nyata. Iya. Jadi gimana caranya tuh? Jadi si Mark Zuckerberg itu sudah bekerja sama dengan beberapa pembuat ini istilahnya virtual reality. VR ya. Yaitu Oculus. Dia itu membuat headset yang harganya lebih murah supaya kita bisa menggunakannya, membelinya lah gitu. Jadi disubsidi gitu subsidi, lah ya. Subsidi, gitu. Oke. Jadi Metaverse ini tuh sebenarnya punya banyak keuntungan ya. Betul. Benar-benar. Dan banyak hal yang jadi nggak expect aja buat kita kan. Betul. Hal baru. Mungkin kita masih apa sih ini Metaverse ini tuh? Keuntungannya apa sih gitu? Yang pertama apaan? Yang pertama yaitu ada menambah pengalaman di mana kita bisa berselancar di dunia internet menjadi lebih seru. Nih, jadi kita tuh kayak bisa hidup di dunia fantasi. Mungkin kita bisa masuk dalam game ya kan? Iya, benar. Ingat gak sih pada waktu kapan gitu kita pernah ngebahas tentang kuantum komputer ya kan, yang dimana gue bilang kalau misalkan kita bisa hidup di dalam game itu sendiri. Betul. Mungkin kalau misalkan komputer sudah bagus bisa jadi hidup kita lebih computerized itu ya. Iya, computerized. Komputer gitu ya. Yang tadinya I Smile yang nggak diterima sama masyarakat mungkin bakal lebih diterima lagi karena bakal ini dengan adanya Metaverse dan kita bisa mencium bau-bau rumput saat kita berjalan-jalan. Bakal lebih asli sih itu pastian. Bakal lebih keren lagi sih. Keuntungan yang kedua nih. Yang kedua kan, kita juga dapat mengekspresikan diri kita. Kan sebelumnya kita biasanya kalau memasang foto profil gitu kan, atau untuk untuk memperlihatkan diri kita di dunia internet kan foto profil ya kan. Foto profil kita, Farhan tuh kayak begini bentukannya gitu kan. Yang bayang-bayang lah ya. Iya. Nah, tapi kalau di Metaverse kita bisa membuat seperti semacam avatar dalam tiga dimensi. Seperti kita mungkin bikin, potongan rambut itu gue pengennya begini, gue pengen tinggi gue segini, warna kulit gue seperti ini gitu. Jadi kita bisa ngesetting diri kita berdasarkan bentuk 3D. Betul. Waduh. Dan juga Metaverse ini bukan sembarangan avatar gitu. Kan kita mungkin kalau pikir avatar paling kartun lah ya. Kartun kayak yang di line gitu kan. Iya, kita bikin avatar biasa. Tapi Metaverse sedang mengembangkan bahwa ini seperti asli.
Jadi sebisa seperti mungkin akan seperti asli. akhirnya seperti apa ya? Mungkin dibuat ya. Ya kayak AI lah, bagus seperti orang beneran gitu. mungkin bisa jadi ngambil teknologinya FIFA juga atau PES kali ya. Iya, sama kan itu masih kartun. Itu kan udah masih hasil lagi, rada kantun ya. Dan hasil lagi, dan juga gini. Misalkan orang-orang difabel ya kan. Oh, Dia yang nggak bisa tadinya nggak jalan dan dia tidak bisa mengeksplor dunia gitu kan. Tapi dalam metaverse dia bisa keliling dunia, Bray. Ya kan, bisa terbang ya kan, bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia bisa membayangkan Iya. menggunakan kakinya itu Iya, ya. bagaimana? Jadi itu keuntungan nomor 2. Yang ketiga gimana, Han? Nah, selanjutnya yang ketiga, kita tuh bisa menggunakan konsep ruang teleportasi. Waduh. Gimana tuh? Mungkin bukan teleportasi seperti yang kalian pikirkan. Iya, ya. yang kayak Kita bisa langsung- pindah. Iya. Tapi di sini kita tuh tidak perlu lagi berangkat kerja menggunakan mobil dan bermacet-macet ria gitu kan. Iya, betul. Tapi hanya dengan sekali klik kita bisa langsung sampai di kantor kita. Kantor kita yang virtual itu kan? Yang virtual. Iya. Nah, bisa menghadiri banyak acara dan juga mengundang teman ke acara hanya dengan sekali tombol klik. Gue mau pesta nih, ayolah Iya, join, ya kan? join. Ya, pestanya lewat virtual. Virtual. Padahal kita tuh sebenarnya cuma di rumah dan pakai headset doang. Iya, terus kayak juga gitu. apa ya? Bisa menghemat banyak ini ya, waktu gitu kan? Banyak waktu benar ya kan. Jadi nggak perlu jalan dulu. Iya, betul. Ini. Selanjutnya yang keempat ada apa nih Gan? Oke, yang keempat kita bisa mendapatkan ilmu dan belajar itu lebih mudahan. Kayak dulu orang zaman dulu misalnya pengen belajar tuh ya, pengen bikin skripsi dia harus ke perpustakaan. Perpustakaan. Nyari benar. apa sumbernya kan segala macam. Atau Google Scholar kalau misalnya. Itu zaman dulu. Sekarang Google Scholar ya kan. Sekarang Google Scholar. Sekarang kita tinggal cari di Google aja muncul gitu. Cuman untuk di metaverse ini mungkin kita belajar bukan hanya sekedar membaca atau menonton video, tapi kita berinteraksi langsung. Gitu. Wow. Mungkin kita pengen mempelajari seperti apa ya? Bagaimana sih kehidupan zaman dinosaurus? Nah, kita hadir di dunia dinosaurus. Oh, oke. Kita balik ke masa zaman dulu gitu. Misalkan kita pengen belajar anomali tubuh ya kita langsung hadir ke dalam inian kan. Jadi atau mungkin Misalkan mempelajari mata itu ada retina atau Iya. apanya kita bisa langsung cek mungkin kita bisa ngeliat langsung, kita zoom, oh ini tuh ini komponennya segala macam. Wah, Atau mungkin keren kita melihat banget membuka apa ya, oh alam semesta kayak gimana isinya gitu kan. Wah, keren. Jadi nggak cuma ngebaca nonton video doang, tapi ada secara langsung gitu kan. relativitasnya lebih nyata ya Atau kan. mungkin di masa peperangan dulu kan, atau mungkin masa-masa ancient zaman dulu kuno, ya kan, zaman-zaman Romawi kuno kan. Tapi tetap ya kawan-kawan, sejarah milik pemenang. Hanya mengingatkan. Hanya mengingatkan. Selanjutnya Nomor 5 yaitu ada meningkatkan produktivitas kita. Betul. Produktivitas dari segi apa nih? Yaitu jika kita dapat mempelajari secara cepat, tadi kan kita belajar dengan mudah kan. mudah, ya kan? Jadi otomatis itu memangkas waktu yang nggak pakai gitu, kayak belajar ngapal atau nyari-nyari buku dulu kayak Iya, gitu. betul. Nah, maka kita juga dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan yang lainnya. Seperti saat ini orang-orang bekerja dari rumah. Namun, pada metaverse kita bakal bekerja dari rumah, namun dapat merasakan lingkungan yang nyata Asli. seperti kayak di kantor. Jadi kayak kalau gitu kan. sekarang kan kita juga karena pandemi ya, jadi kita dipaksakan sebenarnya pakai Zoom juga kan, virtual untuk juga. virtual. Akhirnya mungkin metaverse ini juga ide dari sana kali ya. Orang-orang dari di rumah juga bisa kerja kok, ya kan? Iya, benar. Akhirnya mereka ya udah membuat dunia virtual seperti kita di rumah aja nih. Di rumah aja Tapi nih. kita merasakan seperti kita di kantor. kantor, Atau mungkin benar. kita nggak pengen di kantor, bosan pengen di pantai kerja. Kan bisa kan? Bisa. Akhirnya kita bekerja seperti Melalui di pantai. VR tadi ya. Iya, betul. Nah, dan juga metaverse ini memungkinkan kita untuk menginput data dengan cepat. Dulu kita tuh kayak menggunakan pulpen untuk menulis, Tulis surat, ya ya kan? kan? Terus kalau misalkan zaman saat ini kan kita menggunakan keyboard. Betul. Nah, pada saat nanti metaverse akan kemungkinan kita menggunakan suara Iya. atau berdasarkan sensorik otak kita aja Iya, tuh. betul. Wah, Dan itu ternyata sih. Meta itu sebenarnya Han ya, dia udah apa ya, mengembangkan satu sistem di mana dia bisa membaca syaraf kita. Jadi dia misalnya kita cuman tangan kosong nih pakai gelang mungkin kan, kita kayak ngetik virtual gitu kan. Dia tahu kita mau nulis apa, Nulis apa. Atau mungkin kita udah dari gerakan-gerakan tubuh kita, dia bisa membaca gestur kita, apa output yang ingin kita keluarkan gitu kan. Nah, ini bagus banget sih menurut Keren gue sih. kan. Sangat Jadi efisien kita nggak perlu inian lagi, nggak perlu capek-capek neken-neken lagi. Betul. Cukup mengeluarkan suara atau berdasarkan memori saraf kita gitu kan. Wah, selanjutnya kan? Sekarang yang keenam yaitu bisa memperbaiki lingkungan. Kenapa kok bisa memperbaiki lingkungan Kenapa sih? tuh kan? Karena gini, misalkan kita tadi dunia konvensional seperti sebelum ini gitu, kita kan misalnya mau ke kantor atau mau pergi gitu kan, harus menggunakan mobil, transportasi benar gitu banget. kan. Dan itu kan mengeluarkan emisi buruk untuk lingkungan, betul kan? Ih, parah sih. Nah, sedangkan kalau kita
menggunakan metaverse, kita mau pergi tinggal ya udah Klik-klik klik aja. doang. Iya, Set, langsung benar nyampe di dunia virtual. Oh, kita ketemu teman, party gitu kan, atau enggak ketemu di bos gitu di kantor gitu kan. Wah, berarti memungkinkan banget kalau misalkan nantinya nggak bakal ada abang paket-paket lagi ya. Betul. Ya kan? Bisa jadi dikirim pakai drone kan, atau Wah, robot asli. gitu yang Keren mengirim banget paket ya kan. Yang ngetok-ngetok drone. Wah. Iya, betul. Nih, tapi sebenarnya di balik ini mungkin polusi udara menurun, tapi polusi elektromagnetik meningkat kali ya kan. Ya, mungkin kita akan bahas di Iya, kekurangan di kekurangannya nanti ya. Sekarang Selanjutnya, nomor 7 itu ada. sistem ekonomi bakal terbaharui. Nah, Kenapa itu? media yang digunakan untuk pembayaran mungkin nanti bukan uang kartal atau gira lagi. Bukan uang secara fisik Uang ya. asli, ya, secara fisik, namun menggunakan cryptocurrency. Mungkin orang-orang teman-teman kita ini udah pada tahu juga itu cryptocurrency itu apa. Nah, Iya. para produsen barang seperti apparel juga sudah mulai mengembangkan penjualan barangnya dalam bentuk virtual. Gini Han, misalkan kalau misalkan sekarang nih pandemi gitu kan, atau mungkin orang-orang misalkan udah ada metaverse, Iya. ya mungkin perusahaan-perusahaan kayak dia bikin baju gitu kan. Baju, Kok bener. apa gunanya? Ya, Karena baju buat kita nanti dipakai di avatar kita, nah betul. bener. Misalkan dia buat baju dalam bentuk kain gini, ya mungkin dia nggak laku lagi. Udah gak laku lagi. Cuman coba kalau dikembangkan, dia buat merek, dia patenin gitu kan, misalnya Gucci, dia buat baju untuk ya virtual. Ya, virtual. Akhirnya kita beli kayak Nah. virtual juga gitu. Kita pakai Dari di sini avatar gitu. sebenarnya mengakibatkan kayak KW-KWan tuh udah nggak bakal ada lagi ya, karena kan Iya, bisa jadi ya. cryptocurrency ini sendiri dijaga oleh blockchain dan Betul. sehingga mengurangi angka-angka kejahatan kayak gitu mungkin kan. nggak ada rampok lagi kan. Nggak ada rampok, nggak ada pencurian. Karena duit juga kan juga ada tracknya gitu kan. ada trackingnya. Transaksinya Iya. sangat di-track dengan jelas gitu. Nah, itu beberapa kelebihan dari metaverse sendiri kan. Kalau dilihat dari Tapi kelebihannya nih ya. Nah, kenapa? Metaverse kan sangat menguntungkan nih Han. Banget Ya kan? kan. Jadi kita wah kayaknya keren banget nih, kita udah ngebayang-bayang ya kan. Wah kayaknya nggak sabar gitu metaverse buruan jadi gitu. Tapi di sisi lain kan ada dark side-nya. Dark Sisi yang menyeramkan gitu. Ya, bukan hal tabu lagi kalau misalkan Facebook saat itu pernah terkena skandal Iya betul. mengenai masalah penjualan data, Kebocoran data gitu kebocoran ya. data. Jadi data yang semakin banyak kita berikan kepada metaverse, mungkin nantinya akan rentan bocor. Betul. Dan dari kebocoran ini akan disalahgunakan oleh orang lain Orang untuk yang bangga. dijual, Iya, betul, gitu kan. Nah, sehingga trust issue ini hal ini menyebabkan trust issue kepada customer atau pelanggannya Betul. kepada metaverse itu sendiri Ya, ya. karena kita juga udah tahu ya Facebook tuh pernah menjual datanya kan, data pelanggan ya kan. benar. Berapa banyak orang yang menggunakan Facebook gitu kan. Apalagi nanti metaverse gitu kan. Nah, selanjutnya kan, Yang kedua, terus juga bagaimana nasib kehidupan nyata kita gitu kan. kan Kalau misalkan kalian pasti pernah kan nonton film Wall-E dan juga Ready Player One yang tentang gaming gitu. wah gimana tuh? Jadi bisa jadi nih kehidupan kedepannya kita bakal seperti di film tersebut. Wah. Kita cuma diam di rumah Diam di untuk rumah, menjelajahi nggak seluruh kemana-mana. dunia tanpa bertemu orang secara langsung gitu. Terus juga bagaimana kehidupan sosial kita sebagai manusia gitu. Interaksi terhadap manusia secara nyata gitu kan. Bagaimana juga nasib orang yang mungkin kurang mampu, nggak bisa Nggak bisa join ke dalam metaverse gitu iya, kan. join ke dalam metaverse. Iya. Terus juga kita nggak tahu apakah orang yang interaksi dengan kita itu apakah orang nyata atau bukan Atau gitu robot. kan. Atau mungkin robot. Gue tuh iniannya dengan avatarnya itu sendiri ya. Mungkin Bisa nanti memanipulasi kita kan? Iya, bisa dimanipulasi. Dengan adanya kebocoran data tadi bisa aja bakal berpura-pura menjadi Iya. orang lain ya kan. Atau masih banyak orang tua yang mudah mengklik kode OTP yang diberikan oleh penipu. Ya kan? Iya. Sehingga bisa jadi nanti Facebooknya dipegang oleh atau metaverse-nya dipegang oleh orang lain dan disalahgunakan juga. Atau mungkin yang lebih serem lagi, Dajjal jangan-jangan dari metaverse lagi. Nah, kan turunnya di sana kan. Iya. Jangan-jangan Aduh. Dajjal dari metaverse nih. Nah, bisa jadi. Selanjutnya Yang ada ketiga apaan? modernisasi yang salah. Kayak gimana tuh? Nah, yaitu orang tuh rentang untuk mendapatkan cemoohan gitu, Oh, bullying ya. iya, dan ancaman lainnya. Jadi setiap aksi harus dimonitor untuk mencegah hal ini terjadi. Karena misalkan dunia biasa pun ya, konvensional pun kita kan banyak terjadi hal-hal yang kayak bullying parah, ya bener. kan, orang ancaman, blackmailing segala macam kan. Gimana kalau metaverse gitu, apalagi misalkan data kita diketahui orang kan. Ayo Farhan, segera kirim uang ke saya, kalau enggak saya tahu orang tuamu siapa, saya tahu tinggal di Iya. mana gitu kan. Wah,
Padahal kalau dia tahu juga ngapain, iya kan? Sebenarnya juga iya ngapain kalau lu tahu. Kalau gitu nggak kan? nanti akun metaverse bapakmu saya matiin. Waduh, Mungkin gitu sih. bagus tertarik. deh. Nah, Selanjutnya kan ada apa? Yang keempat, juga apa yang terjadi dengan makhluk sosial seperti manusia kita ini. Kita kan juga manusia kan, Iya, membutuhkan interaksi sosial seperti yang tadi gue udah bilang gitu kan. Dan kita juga butuh olahraga fisik gitu. Iya, bener itu. Kita butuh betul. juga makan sehat, kita perlu liburan juga secara asli, secara nyata gitu. Dan kita perlu berinteraksi dengan orang nyata seperti sekarang ini nih. Ya kan? Gimana kalau misalnya nyatanya nanti metaverse benar-benar memutuskan rantai itu semua gitu kan? Kasian banget sih. Iya. Nanti bakal banyak pekerjaan yang juga. hilang. Betul. Iya Mungkin kan? nggak ada lagi insinyur untuk bikin bangunan, Aduh. nggak ada lagi untuk tukang kuli-kuli bangunan, nggak ada lagi, tukang potong rumput nggak ada lagi, Potong rumput mungkin nggak ada ya. Tapi paket juga nggak ada. paket nggak ada. Tapi yang nanti bakal menang banyak tuh petani kan. Apa tadi? Karena orang-orang pada di rumah kan pasti lapar tuh. Oh iya benar Ya ya. kan? Nah, butuh nasi dan makanan. Oh mungkin makan virtual juga, makanya makan baterai. Waduh. Iya sih bener sih. Tapi emang kayak bakal banyak pekerjaan yang hilang kalau misalkan Iya, kayak kemungkinan gini. sih pekerjaan yang paling banyak adalah anak-anak SITI. SITI. Iya. Mengembangkan coding ya kan. Nah, Kesimpulannya Han. kesimpulannya, menurut gue ya, metaverse ini tuh memiliki banyak keuntungan, tapi juga banyak kekurangan yang menimbulkan pengalaman berinternet dengan sangat seru kayak gitu kan. Iya, tapi angka baiknya nih Han, menurut gua metaverse ini digunakan sebagai opsional aja gitu. Iya. Seperti kayak internet dan sosial media saat ini. Jadi kalau orang untuk mau pakai yang nggak pakai terserah dia, itu opsional gitu kan. Dan juga karena manusia itu sejatinya nggak bisa hidup sendiri gitu tanpa sosialisasi kepada sama manusia secara langsung gitu. Sebagian manusia ya. Jadi kalau misalkan Iya kan, maksudnya kan ada beberapa Iya, betul. yang mungkin lebih suka menyendiri kayak Iya gitu betul. kan. Nah, metaverse ini kan juga bagus banget kalau digunakan secara apa ya untuk produktivitas saja gitu. Iya, Dan juga untuk untuk kerja. hiburan kita ya kan. Hiburan, Seru gitu benar. kalau misalnya kita bisa masuk dalam game ya kan. Iya, Kayaknya bener itu sih. cuma mimpi gitu, fantasi kita gitu kan. Ya, asalkan jangan dijadikan kayak sebuah keseharusan dan Iya. ini kayak ya lu kalau misalkan mau berkehidupan harus di metaverse lah gitu. Iya, Atau kalau misalkan lu nggak pede di dunia nyata, akhirnya lu lari ke sana ya jangan gitu. Jadi Tetap kayak tambahan aja lah buat tambahan hiburan kita aja, aja lah gitu. iya. Dan menurut gua solusi yang paling penting dari metaverse ini adalah sistem ini tuh harus dijadikan sebuah sistem open source. open Kenapa source, ya. open source? Karena kita bisa terhindar apa ya? Kita kan karena open source berarti kan transparan semua ya. Aha. Jadi terhindar dari kebocoran data. Jadi kita juga tahu siapa nih datanya yang tidak transparan gitu kan. Dan nggak ada spy juga mata-mata ya kan. Oh, iya. Dan juga meningkatkan kepercayaan orang terhadap metaverse sendiri. Oke. Jadi kalau misalkan open source itu kan jadi orang bisa apa ya? Tahu oh gini gitu. Iya, apalagi dengan gue percayanya dengan ini sih kan, apa mata uangnya dengan cryptocurrency-nya. Nah iya. Karena kan bakal nge-tracking banget tuh. Ya kan siapa-siapa Menghindari pembelinya. kejahatan juga sih. Iya, menghindari kejahatan. Wah, bagus Keren banget banget sih nih kan metaverse ini sebenarnya. Gue jadi sebenarnya sih menurut gue ya Han ya, gue agak nggak sabar sebenarnya sih gimana sih pengalaman metaverse kita di ini metaverse sendiri ini gitu. Apakah dapat beneran berubah apa enggak gitu. Kalau lu gimana? Tapi di satu sisi, gue tuh takut banget kalau misalkan nanti orang-orang bakal lari ke sana dan makin banyak penipuan apa ya, profil gitu. Iya bener sih. Yang orang-orang yang nggak percaya diri akan dirinya akhirnya melarikan diri ke sana gitu. Gue takut banget akan itu sih. Karena gini ya, kalau misalnya untuk bilang kejahatan ya, semakin maju teknologi, berarti kejahatan juga semakin maju. Semakin bener maju, ya? bener. Ya, mungkin nggak ada lagi yang namanya pembunuhan secara Iya, langsung, tapi iya. bisa jadi melalui Secara bullying. moral ya kan? Moral, Iya, bisa iya jadi. bener. Jadi kalau menurut si Pilion gimana? Nah, Coba komen di bawah, sharing-sharing juga pengalaman kalian gitu kan. Kali aja, oh menurut gua gini bang gitu kan. iya. Atau ada pendapat kalian mengenai meta universe ini sendiri, gitu Iya. kan? Terus juga jangan lupa sebarin video ini ke teman kalian. Oh iya, untuk masalah tadi yang kita bilang di awal tuh, sorry nih kita kan nggak bisa Iya. sesuai janji kemarin nih. Kayaknya kita bakal bahas di bulan depan ya Han. Benar. Dan juga itu sebagai episode terakhir dari MC Tech News. MC Tech News. Kita kayak harus say goodbye juga teman-teman Iya. ya, karena wah nggak berasa udah 11 video berarti kita. Terima kasih makasih udah banget yang ikutin membersamai semua nih. kita, Iya, ya kan bener. udah setia nonton. Setia nonton ya kan gitu teman-teman. kan. Aduh. Semoga bermanfaat lah ya konten kita ya. Jangan sampai tahun depan semoga aja nih tetap ada terus ya. Tetap ada terus, tetap ada generasi Generasi selanjutnya. baru. Mungkin kita, nggak kita lagi ya. Iya, yang nggak lain lah kita ya.
Ya. Oke teman-teman. See you, sampai ketemu Egi dan di Farhan, video. ciao. Bye.